Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Sultan Larai Bani Pida. Yang terhormat juga Bapak Pengurus terutama Barifki selaku Menteri PTA Imajinasi kita. Yang terhormat pula kedua orang tua saya yang saya cintai, amat cintai. Semoga di rumah saya selalu rezeki lancar, mudah dalam segala urusan. Nah, ini namanya Rabbal Alamin. Hari ini saya Amra Pramita, kelas 11 Madrasah Aliyah Larai Bani Pida akan mempresentasikan kitab Mahkota Sulaiman bab ke-10. Bab 10 ini mengenai cincin Nabi Sulaiman yang hilang. Nah, terutama kita mau kenal dulu sama cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman itu memiliki terbuat dari 4 sisi langit, dan jika beliau memakainya itu berkilau. Nah, biasanya beliau itu memakai pas memanggil seluruh makhluk-makhluk bumi seperti jin, manusia, setan, hewan-hewan. Nah, untuk berkumpul. Jadi dia tuh tidak selalu pakai. Lantas, siapa yang membawa cincin itu ketika dia mencopotinya? Nah, jawabannya adalah Aminah. Aminah itu budak perempuan yang menjaga cincin itu. Nah, jadi cincin itu memiliki 4 sisi sesuai dengan itunya. Sesuai dengan perbuatannya dari 4 sisi kan, dengan lafaz yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Lantas gimana ceritanya kok cincin itu bisa hilang? Nah, jadi ceritanya itu pada suatu hari beliau itu seperti biasanya copot cincin itu dititipin ke Aminah. Terus sebelumnya itu beliau itu menikah dengan seorang putri yang kerajaannya tuh dirampas oleh Nabi Sulaiman sendiri. Jadi beliau tuh sempat membunuh ayahnya yang yaitu rajanya dan merampas kota itu. Nah, akhirnya si istri ini disuruh memeluk Islam. Akhirnya dia tuh terpaksa memeluk Islam. Nah, kemudian dia tuh kelihatannya murung, sedih terus. Nah, sama Nabi Sulaiman itu ditanya, nah, kenapa sedih terus? Aku kangen sama kerajaanku, sama ayahku. Nah, si Nabi Sulaiman itu berkata, nah, bukannya engkau telah dibalas dengan kerajaan yang lebih agung? Si istrinya bilang, iya, tapi percuma saja, aku sudah lahir di sana, besar di sana. Ya udah, aku kangen aja. Terus akhirnya si istrinya itu meminta beliau untuk menyuruh pasukan setan untuk membuat patung yang mirip mungkin ayahnya. Nah, ya wes dibuatin habis itu ditaruh di kamarnya. Nah, betapa senangnya hati si istrinya itu. Terus akhirnya gak taunya akan Nabi Sulaiman keluar dari rumah, si istrinya itu menyembah patung tersebut. Nah, dan pegawainya ikut tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman selama 40 hari. Nah, akhirnya pengawalnya utama yang hanya Nabi Sulaiman itu yang mengetahuinya akhirnya lapor. Nah, jadi pengawal itu dekat sama Nabi Sulaiman sehingga bisa keluar masuk ke rumah Nabi Sulaiman sesuka hatinya. Bukan sesuka, pokoknya itu. Nah, akhirnya akhirnya patung itu dihancurkan Nabi Sulaiman. Terus akhirnya itu pada suatu hari beliau tuh nitipin cincin yang beliau itu kepada Aminah seperti biasanya. Terus habis itu ada setan bernama Sokhr al-Marid itu merubah wujud menjadi Nabi Sulaiman. Terus minta ke Aminah, mana cincinku? Ya udah dikasih, akhirnya langsung dipakai.
Akhirnya seluruh kerajaan itu memiliki Sokhr al-Marid tadi. Nah, terus habis itu si Nabi Sulaiman ketika datang kepada Aminah, mana cincinku? Nah, si Aminah tuh, siapa engkau? Soalnya auranya sudah berubah sih supaya bukan Nabi Sulaiman. Aku Sulaiman bin Daud. Si Aminah tuh gak percaya, akhirnya dicaci maki lah. Terus akhirnya beliau tuh kelaparan, akhirnya minta kepada istrinya makanan. Nah, istrinya nggak percaya, akhirnya diludahi, pokoknya dihina. Nah, habis itu beliau berkelana di desa. Di desa beliau juga ngomong bahwa aku adalah Sulaiman bin Daud. Orang-orang desa juga caci maki, soalnya nggak ada yang percaya. Terus kemudian akhirnya beliau menyadari itu, akhirnya beliau tuh ke kemana ya, ke pesisir pantai, menjadi kuli di sana. Nah, bosnya atau ketuanya, majikannya itu seorang pelayan. Jadi beliau itu dalam sehari mendapatkan jatah 2 ekor ikan. Nah, pada jatah 40 hari, nah yang di kerajaan itu udah gak percaya dengan Nabi Sulaiman palsu atau Sokhr al-Marid tadi. Jadi pendapatnya itu kayak bertentangan. Jadi bertentangan dengan pengawal-pengawalnya. Akhirnya si Sokhr al-Marid itu kayak melarikan diri, membuangkan cincin itu ke lautan. Nah, di lautan itu ada ikan yang Allah mengasihi, ikan yang menelan cincin itu. Akhirnya ikan tersebut ditangkap oleh nelayan tersebut atau majikannya Nabi Sulaiman tadi. Nah, akhirnya ikan yang menelan itu menjadi salah satu ikan imbalan dari kepada Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya beliau memakan, akhirnya ketemu cincinnya, langsung dipakai. Terus akhirnya si Sokhr al-Marid dipenjara di dasar laut, di bebatuan dasar laut. Nah, jadi dalil atas kisah-kisah yang di atas ini merupakan hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang lemah sekali, tidak terlalu bisa dipercaya. Banyak yang bertentangan dengan kisah ini, soalnya ada pasal bahwa setan itu tidak bisa menjelma jadi nabi. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.